Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat tarawih, insyaallah jamaah salat isya insyaallah tarawih dan witir Masjid An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di antara doa-doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Dahulu Nabi berdoa, ya Allah, semoga kami diberikan umur panjang sampai di bulan Ramadan. Bila tidak sampai di bulan Sya'ban. Bila pun tidak sampai di bulan Rajab. Itu yang kemudian dikenal doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Lalu doa pada saat Ramadan ini, Allahumma sallimni Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamahu minna mutaqabbala. 3 doa. Ya Allah, selamatkan kami di bulan Ramadan ini. Sehingga kita diberikan ghirah, semangat. Dijauhkan dari kemalasan. Dikuatkan istiqamah. Bisa beribadah di bulan Ramadan ini. Yang kedua, ya Allah, selamatkan Ramadan untuk kami. Karena Ramadan bulan yang penuh dengan keistimewaan yang diberikan Allah. Sampai dikatakan amalan sunnah dibalas sebagai pahala ibadah yang wajib. Bulan penuh dengan ampunan. Bulan penuh dengan curahan rahmat Allah. Bulan yang di dalamnya juga diturunkan Al-Quran. Yang ketiga, wa tasallamahu minna mutaqabbala. Ya Allah, semoga amalan kami di bulan Ramadan ini semua dijadikan amal ibadah yang Kau terima. 3 hal jangan lupa dalam doa. Nah, para jamaah, kaitannya dengan tema kita malam ini tentang esensi amal. Mahwal amal. Apa yang disebut dengan amal? Secara bahasa amal adalah harokatul jismi awil qalbi. Yang disebut dengan amal itu gerakan badan atau gerakan hati. Itu amal. Panjenengan tubuhnya bergerak, badannya bergerak, anggota tubuhnya bergerak, atau hati yang bergerak, maka itu disebut dengan amal. Tangannya bergerak, kakinya bergerak, matanya meriksa sana sini, itu amal. Atau badannya diam, tapi hati, pikiran tidak pernah diam. Berarti itu amal. Amal dibagi 2. Intaharraka bima fihi sawab summiya ta'ah. Jika gerakan tubuh atau gerakan hati mendatangkan kebaikan, mendatangkan pahala, mendatangkan keridhaan Allah, maka disebut dengan amal taat. Apa yang panjenengan lakukan, itu kebaikan, itu disenangi Allah, itu mendatangkan pahala, berarti amal taat. Yang kedua, intaharraka bima fihil iqab summiya ma'siyah. Jika gerakan tubuh, anggota badan atau gerakan hati justru mendatangkan madarat, mendatangkan keburukan, mendatangkan kemurkaan, mendatangkan siksa Allah, itu disebut dengan maksiat. Maka kita berkaca, apa yang selama ini kita lakukan dengan anggota tubuh kita, dengan hati kita, dengan pikiran kita, apa yang kita gerak selama ini, kira-kira ini mendatangkan kebaikan atau menjadikan madarat, mendatangkan ridha Allah atau mendatangkan kebencian dari Allah? Masing-masing yang bisa menilai.
Sebenarnya datangnya ilmu itu untuk memperbaiki diri, untuk berkaca diri, untuk muhasabah, untuk introspeksi, bukan untuk menilai orang. Jadi ketika ilmu dikaji, ilmu datang, cahaya datang, mencerahkan bagi hati kita. Kalau hati sudah cerah, maka bagaimana hidup ini bisa menjadi lebih baik? Banyaknya orang salah niat, mari ngaji, nengok liannya. Melihat orang lain, kekurangan orang lain, itu menjadi kotor hati. Tengok diri kita, apa yang sudah kita kaji dengan ilmu Allah. Tengok diri kita, apa yang sudah kita perbuat. Bagaimana seharusnya. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah, amal kita akan bahas sedikit waktu tentang amal taat. Amal maksiat oke lah, kapan-kapan. Amal taat. Amal taat itu dibagi 3. Ada amal syariat, ada amal tarikat, ada amal hakikat. Di dalamnya ada ma'rifat. Amal syariat itu orang beramal bersandarkan ilmu Allah, syariat Allah berdasarkan kaifiah fikih. Bagaimana tata cara wudhu yang benar, tata cara wudhu yang sempurna, sholat yang sempurna, zikir yang sempurna, amalia-amalia tentang kehidupan sosial menurut tuntunan kaifiah fikihnya bagaimana? Itu amal syariat. Amal syariat itu liislahil jawarih, untuk memperbaiki anggota tubuh. Insya Allah orang yang rajin wudhu, rajin sholat, rajin zikir, badannya makin sehat, jiwanya makin sehat. Makanya orang yang ahlul ibadah, orang yang ahlul ngaji, majelis taklim, lebih awet hidupnya, lebih awet sehatnya. Subhanallah. Maka liislahil jawari, memperbaiki abdan, anggota tubuh. Itu ilmu fikih. Jangan berhenti di situ. Bagaimana menurut kaifiah yang kedua, yaitu tarekah. Tarekah itu apa? Tasawuf. Tasawuf apa? Liislahil qulub, untuk memperbaiki hati kita. Amalan-amalan daripada tarekah, ya, tasawuf itu ada 3. Pertama, amalan itu mesti ikhlas. Yang kedua, amalan ikhlas itu mesti benar. Kalau sudah ikhlas, sudah benar, insya Allah tomakninah. Orang ini jiwanya tenang. Panjenengan kalau benar hidupnya, diperiksa KPK pun tetap tenang. Tidak salah di penjara, tetap tenang. Kenapa? Itu pasti dari Allah punya cara. Profesor Dr. Hamka, Habdi Abdul Malik Karim Amrullah, dulu pernah dipenjarakan oleh presiden. Dia tidak punya salah, tapi dipenjara. Justru dalam penjara mampu menyelesaikan kitab tafsir Al-Ajhar. Subhanallah. Ada cara Allah, tapi kalau orang itu amaliyahnya memang tidak benar, sudah gemeteran. Tadi pagi sehat walafiat, siang sudah masuk rumah sakit. Kenapa? Karena ada kesalahan. Orang salah mesti tidak tenang. Tapi orang benar insya Allah tenang. Tanpa dalam apapun. Maka yang disebut dengan dosa, mahaka fi sodrik. Apa yang kau sembunyikan dalam hatimu, di dalam dadamu. Orang bohong itu untuk melindungi kebohongan, itu deg-degan ya saudara. Dan itu menimbulkan penyakit. Orang mau drama tidak jujur itu deg-degan. Mahaka fi sodrik, itu namanya dosa. Kalau hatimu tidak tenang, bertentangan terus, berarti ada dosa di situ. Itu amal tariqah. Maka wudhu secara kaifiah fikih yang benar, yang sempurna, sholat berdasarkan kaifiah fikih yang sempurna, infak sedekah berdasarkan kaifiah fikih yang benar, puasa dengan kaifiah fikihnya yang sempurna, tapi pastikan secara tariqah semua amal yang kau kerjakan ikhlas karena Gusti Allah. Nek gak ikhlas belum nyampe.
Kudu ikhlas. Makanya orang itu kalau belum ikhlas, dia punya banyak amal, bawaannya itu sombong. Bawaannya tunjuk-tunjuk. Tapi kalau sudah ikhlas, nanti akan muncul ilmu merondo itu. Dia akan punya baik sangka. Mungkin dari satu sisi orang ini kurang baik menurut mata saya, tapi dia pasti banyak kebaikan. Di sisi yang lain menurut Gusti Allah. Jadi yang kedua ilmu tariqah tasawuf, urusan bab hati. Salat, tata cara kefiahnya takbir begini, sedekap begini, itidal ruku, itidal sujudnya begini, pastikan secara tariqahnya hatimu ikhlas. Infak sedekah ikhlas. Bapak Ibu, panjenengan kalau infak itu ikhlas nomor sa ikhlas ya. Ikhlas nomor sa ikhlas ya. Kalau ke masjid bawa uang 100.000 itu kebanyakan apa sedikitnya? Kalau ke mall bawa uang 500.000 masih kurang. Bawa uang ke masjid itu kebetulan aja di kantong, di dompet 125.000. Ada kotak infak lewat, yang dimasukkan yang mana? Yang penting ikhlas. Yang penting ikhlas itu banyak apa sedikit? Sedikit. Amal itu mesti ikhlas. Amal yang ikhlas itu apa? Nolnya jaraknya makin jauh dari angka depannya. Itu ikhlas. Ikhlas itu ada beban berat, kudu besar, ini butuh perjuangan. Tapi diinfakkan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ikhlas. Ikhlas itu bukan pol-pol nih atikus atikus pol longgar itu ikhlas. Boten. Ikhlas itu sesuatu yang harus diperjuangkan. Berat deh. Ini untuk infak tapi anak-anak belum dapat jajan. Tapi saya lakukan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas. Bukan seikhlasnya, yang penting ikhlas, boten. Ikhlas itu sesuatu yang diperjuangkan. Itu amalan tariqah. Yang terakhir, amalan haqiqah. Kalau amalan syariat li islahil jawari, memperbaiki anggota badan, anggota tubuh. Kalau tariqah tasawuf li islahil qulub, memperbaiki hati. Jadi orang yang ngaji tasawuf itu memperbaiki hati. Agar amalan itu dari hati yang sangat bersih. Yang ketiga, haqiqah li islahil arwah, untuk memperbaiki ruh kita. Makanya ibadah yang baik setelah menjalani secara syariat fikihnya, lalu disempurnakan dengan tariqat tasawufnya, hatinya bersih, maka orang ini pun harus lebih naik lagi. Apa? Setiap amal yang dia lakukan mesti mengenal hakikat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Al-ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Orang kalau beribadah kepada Allah seperti seolah-olah melihat Allah. Susah, Pak. Ibadah seolah-olah melihat Allah susah. Nanti jangan-jangan dianggap semua Allah. Angel itu. Maka ambil yang mudah, yang kedua. Engkau beribadah kepada Allah, engkau beramal kepada Allah, seolah-olah engkau selalu dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah. Ini memungkinkan. Kira-kira Pak, panjenengan sholat, merasa diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah, dipentelengi sama Gusti Allah. Kira-kira sholatnya api apa elek? Pasti api. Masya Allah. Panjenengan pernah masuk masjid, masuk mall, masuk ke gedung apa, tengok keliling. Ono CCTV ini enggak ya? Oh, ono CCTV ini. Terus panjenengan merubah sikap jadi baik. Itu kan proses drama kehidupan. Lalu ketika panjenengan tengok gedungnya, tengok masjid, tengok lingkungannya, gak ono CCTV ini, terus bilang aman. Ngomong aman itu loh, kamu mau melakukan apa? Ngomong aman tuh mau melakukan apa? Mau nyolong. Sementara Allah, bukan sementara, Allah Subhanahu wa taala memasang CCTV abadi.
24 jam. Yang disorot bukan hanya bagian depannya, belakangnya, atas bawah, sampai tembus ke dalam isi hatinya. Itu dipantau, direkam oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Makanya kalau ada pasukan upacara, ada pemeriksaan inspektur upacara. Inspektur upacaranya mungkin orang nomor 1, Pak Presiden. Itu pasukan, nggak ada yang gerak. Kalau bisa nggak napas, mandek, cep. Jangan sampai tengok-tengok atau napas-napas gerak-gerak. Wah, bahaya itu. Kenapa? Dilihat oleh pemimpin. Kita ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman kepada Allah ketika melakukan amal, merasa apa yang mau dibuatnya dilihat oleh Allah. Kenapa? Amal ini aku lakukan semata-mata karena Allah. Maka dia ucapkan Allahu Akbar. Engkau yang aku tuju ya Allah. Maka dalam ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami ibadah ya Allah. Hanya kepada Engkau kami minta pertolongan ya Allah. Dan Allahnya itu dekat, saudara. Iyyaka, hanya kepadamu. Bagaimana kabarmu? Yang ditanya itu dekat orangnya. Bagaimana kabar dia? Mungkin dianya sudah pulang jauh di sana. Tapi bagaimana kabarmu? Hanya kepadamu. Allah itu dekat sekali. Tapi kan kita jarang merasa. Jarang merasa. Maka pastikan setiap amal kita itu baik. Setiap amal kita itu sesuatu yang kita senangi. Yang kita senangi pastikan baik menurut lingkungan. Yang baik menurut lingkungan pastikan benar menurut agama. Itulah seseorang yang melakukan amal semata-mata ditujukan hanya untuk Allah. Itu kemudian ayatnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali tugas mereka tidak lain untuk beribadah kepada Allah, untuk melayani Allah, untuk melakukan amal-amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah Ramadan yang penuh dengan barokah ini kita senantiasa dibimbing oleh Allah setiap amal-amal kita. Mudah-mudahan amal kita senantiasa karena Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal yang berkah, amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzaban nar. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq fi sabilil haq. In uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.